Beatlemania kembali lagi di channel Rumah Beatles. Nah, kali ini gua mau menceritakan alur cerita dari sebuah film yang menceritakan The Beatles ketika masih ada Stuart. Ya, Stuart adalah pemain bass The Beatles sebelum Paul McCartney. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya ya guys. Just sit back and relax. Dibuka dengan Stuart dan John Lennon yang sedang menikmati pemandangan di atas gedung. Stuart dan John Lennon adalah dua sahabat karib yang bersekolah di Liverpool School of Art. Mereka berdua adalah teman yang sangat akrab. Mereka nongkrong hingga berantem pun bersama. Jika dibandingkan dengan John, Stuart memiliki bakat melukis yang jauh lebih bagus dibanding John. Stu yang di umur sangat muda, karyanya sudah dipamerkan di pameran-pameran seni dan bisa menjual lukisannya. Dan dengan uang hasil lukisannya ia belikan bass yang nantinya akan digunakan oleh Paul McCartney. John pun mengajak Stuart untuk bergabung di band yang sedang dibentuk John, sementara Paul pun mengajak temannya sendiri yang bernama George Harrison. Lewat seorang teman mereka yang bernama Alan Williams, The Beatles mendapatkan kontrak langsung manggung di Hamburg, Jerman. Di saat di atas kapal, John pun sangat mabuk laut dan akhirnya muntah-muntah guys. Setelah turun dari kapal, akhirnya mereka pun tiba di Hamburg, Jerman. Ketika di Jerman, The Beatles dikontrak oleh Bruno Koschmider yang merupakan penggemar musik rock and roll. Mereka ditempatkan di sebuah kamar yang sumpek. Mereka akan tampil di sebuah klub yang bernama The Kaiser Keller. Di dalam klub pun saat The Beatles tampil, The Beatles banyak mendapatkan tantangan. Salah satunya adalah susahnya mendapatkan perhatian dari para penonton. Malam demi malam mereka lewati tampil di klub tersebut. Terkadang klub sangat sepi dan terkadang malah sangat ramai. Sampai-sampai terjadi perkelahian di klub. Penampilan The Beatles tak selalu apes, karena suatu hari penampilan The Beatles menarik seorang yang bernama Klaus Voormann. Akhirnya setelah sekian lama penampilan mereka mulai menarik para penonton dan Klaus Voormann pun semakin sering berkunjung. Suatu hari, Klaus mengajak temannya yang bernama Astrid, lalu kemudian Astrid pun jatuh cinta kepada salah satu anggota The Beatles yang bernama Stuart. Setelah Astrid dan Stu berkenalan dan mengobrol, The Beatles pun pulang. Ketika di ruangan, Stu pun bilang jika Astrid bersedia untuk memotret The Beatles. John pun menjawab dengan sarkas dia bisa memfoto pantat gue. Dan keesokan harinya sesi foto pun berlangsung dan hasil foto mereka menjadi alat promosi mereka saat mereka mulai terkenal. Foto-foto itu pun mereka bawa ke perusahaan rekaman Polydor sebagai bahan presentasi mereka sebagai band rock and roll. Suatu waktu saat di bar, Stu meminta agar bisa menyanyikan lagu Love Me Tender yang ia persembahkan untuk Astrid yang pada malam itu hadir. The Beatles tidak menyadari bahwa orang dari perusahaan rekaman Polydor juga ada di situ. Paul yang pertama kali menyadari kedatangan anggota Polydor itu langsung menyuruh Stu untuk minggir, namun sudah terlambat karena anggota Polydor itu merasa tidak sreg karena band rock and roll membawakan lagu Love Me Tender. Paul pun langsung mengambil mic dari Stu dan menyuruhnya untuk minggir dan mulai memainkan lagu rock and roll, namun sudah terlambat. Paul pun marah. Dan dari awal Paul memang sudah tidak cocok dengan teman John yang satu ini. Stu yang merasa bersalah lalu pergi ke rumah Astrid dan menemui Astrid. Lalu Astrid pun mengajak Stu untuk menonton film di bioskop. Keesokan harinya Stu pun telat datang ke klub karena habis jalan sama Astrid. John pun sangat marah kepada Stu. Berkat jasa temannya Astrid yang bernama Klaus itu, dia bisa meyakinkan orang dari Polydor untuk datang dan memberi Beatles kesempatan kedua untuk tampil dan membuat dia terkesan. Selesai manggung, lalu mereka pun mengadakan meeting dengan orang dari Polydor tersebut. Mereka ditawari rekaman, tapi hanya sebagai band pengiring saja. Namun itu tak menjadi masalah bagi anggota The Beatles, yang penting mereka mulai rekaman. Tetapi
Keesokan harinya, Stu pun tak mau ikut dengan alasan tidak enak badan. Tapi ternyata dia malah pergi ke rumah Astrid. Selagi The Beatles rekaman mengiringi penyanyi solo dari Inggris yang bernama Tony Sheridan, Stu pun malah jalan-jalan bersama Astrid. Setelah hari itu, Stu pun tak pernah pulang lagi ke tempat The Beatles menginap dan tinggal bersama Astrid. Dan di sana Stu pun mulai melukis lagi. Astrid yang seorang fotografer dan menyukai seni pun mendorong Stu untuk lebih fokus melukis. Stu pun akhirnya kembali lagi ke tempat The Beatles menginap. Beberapa hari kemudian, dan The Beatles sedang mengerjakan sebuah lagu yang berjudul Twist and Shout. Namun, karena tak pulang-pulang, akhirnya tempat tidurnya sudah diambil oleh drummer dari band Rory and the Hurricane yang bernama Ringo Starr, yang kebetulan juga manggung di The Kaiser Keller. Akhirnya The Beatles pun mulai manggung di The Top Ten Club yang terletak di tengah kota Hamburg dan memiliki penggemar rock and roll yang lebih banyak. Namun karena The Top Ten Club adalah saingan dari Kaiser Keller, Bruno pun merasa dikhianati, lalu dia pun melaporkan ke polisi perihal umur George yang masih di bawah umur dan tidak diizinkan bepergian ke luar negeri. Lalu akhirnya The Beatles pun dideportasi. Hal ini pun membuat Astrid sangat sedih Ketika sampai di Liverpool, mereka pun break sementara. Lalu tak lama kemudian The Beatles pun dapat kesempatan untuk tampil di The Cavern. Dan akhirnya George pun menginjak umur 18 tahun dan mereka pun kembali menuju Hamburg dengan menggunakan kereta api. Sesampainya di stasiun, Astrid pun sudah menunggu kedatangan pacarnya yaitu Stu. Lalu saat di rumah Astrid pun memotong rambut Stu sehingga menjadi model rambut yang bernama Exy Model. Model potong rambut ini akan terus dipakai The Beatles selama beberapa tahun ke depan. Di saat The Beatles sedang manggung di klub, Astrid datang bersama Klaus. Stu yang melihat ini sontak menjadi tidak fokus. Stu pun lalu meninggalkan panggung. Sementara pertunjukan masih harus berlangsung. Setelah manggung, Paul pun bertengkar sangat serius dengan John hingga harus dipisah oleh Pete Best. Ketika sedang berjalan berdua, John pun mulai berani bicara kepada Stu soal tingkahnya. Lalu John pun mulai memasukkan Astrid dalam pertengkaran ini. Hal ini pun membuat Stu sangat marah dan pergi. Tapi sebelum Stu pergi, John pun memperingati bahwa dia akan menyesal meninggalkan The Beatles ketika mereka akan mulai besar. Stu dan Astrid pun pergi ke sebuah pesta dan mereka mengkonsumsi obat yang bernama Preludin. Namun hal yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba Stu jatuh dan mengeluh sakit di kepalanya. Esok harinya mereka pergi ke dokter dan dokter memberitahu bahwa ada yang salah dengan tengkorak kepala Stu. Saat selesai dari dokter, Astrid pun sudah menunggu. Bukannya menceritakan hasil pemeriksaan dokter, Stu malah melamar Astrid. Stu akhirnya bertunangan dan mengambil beasiswa di universitas yang ia ingin tuju. Dan Stu pun akhirnya diterima. Setelah diterima, Stu pun langsung pergi ke tempat John menginap dan ternyata dia sedang kedatangan pacarnya yang bernama Cynthia. Dan akhirnya mereka pun double date. Ketika John dan Astrid ada kesempatan untuk mengobrol berdua, John pun akhirnya mengutarakan perasaannya terhadap Astrid bahwa Astrid adalah gadis yang dia impi-impikan. Sekarang The Beatles pun mulai tampil tanpa Stu. Dan Stu dan Astrid pun datang sebagai penonton dan menikmati acara. Keesokan harinya di Hamburg, The Beatles pun pamit kepada Stu karena sekarang The Beatles mencoba pergi ke negara idola mereka yaitu Elvis dan Buddy Holly, yaitu di Amerika. Di tahun 1962, The Beatles semakin kuat pengaruhnya di Liverpool. Stu sendiri pun menjadi semakin fokus dengan lukisannya. Atap rumah Astrid pun sekarang menjadi studio pribadi Stu. Karena terlalu intens dalam berkarya, Stu pun tiba-tiba kolaps dan tidak sadarkan diri di depan Astrid. Suatu waktu The Beatles ingin menyelesaikan kontrak mereka dengan Bruno dan akhirnya terbang ke Jerman. Di Jerman, Astrid pun sudah menunggu dan menyambut The Beatles di airport dan akhirnya memberikan kabar duka bahwa Stu sudah meninggal dunia. Lalu John pun mengunjungi tempat Stu di mana dia bekerja dan menghembuskan nafas terakhirnya.
The Beatles pun mulai manggung kembali di Jerman untuk menyelesaikan kontrak dengan Bruno. Dan Pete Best akhirnya diganti dengan Ringo Starr dan film pun selesai guys. Oke guys, terima kasih banget bagi yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bagi yang mau nonton film fullnya, silahkan hubungi WA Rumah Beatles yang tertera di kolom deskripsi. Oke guys, videonya sampai sini dulu ya. Yang punya suggestion silahkan taruh di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Salam Beatlemania.